Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali diizinkan oleh Allah untuk merasakan keberkahan Ramadan, dan kita diizinkan untuk mengisinya dengan berbagai amal saleh, dengan sholat jamaah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengkhatamkan Al-Quran, dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini sebagaimana yang dijadwalkan, yaitu Ramadan generasi salaf. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama, karena ulama mengatakan man nadhara ila salaf ya'rifu qadra taksirih. Siapa yang berkaca pada kehidupan salaf, maka dia akan melihat celah kekurangan pada dirinya. Jadi kalau kita hari ini ingin melihat bagaimana kekurangan pada sholat kita, pada tilawah kita, termasuk pada Ramadan kita, berkacalah pada generasi salaf. Bagaimana salafun as-salih ketika menyongsong Ramadan? Ada 6 keteladanan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Pertama, keteladanan dari kehidupan salaf yaitu al-hadru kullal hadr, kewaspadaan yang penuh ketika menyongsong Ramadan. Kewaspadaan itu mereka buktikan dengan mempersiapkan diri untuk menyongsong Ramadan jauh-jauh hari. Kalau kita hari ini tarhib, itu biasanya berapa hari sebelum Ramadan, Pak? Ya, paling banter 1 pekan. Salafun as-salih, mereka mempersiapkan diri menyongsong Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Maka Mu'alla bin Fadl dikisahkan kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan. Summa yad'una sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Orang-orang saleh terdahulu, kata beliau, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadan bulan ke-9, maka sejak bulan 3 Rabiul Awal mereka sudah berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku untuk merasakan Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku. Terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Kalau ada tamu, persiapannya itu 6 bulan sebelumnya.
berarti tamunya istimewa atau biasa saja, Pak? Nah, begitu istimewanya Ramadan. Ya. Ini sebelum Ramadan. Ketika hilal Ramadan sudah terlihat, maka Rasulullah SAW mengajarkan kewaspadaan berikutnya, yaitu kewaspadaan dari sisi keimanan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah, Nabi itu kalau melihat hilal Ramadan, maka apa yang beliau baca? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, hadirkan hilal Ramadan ke tengah-tengah kami dengan penuh keberkahan dan keimanan, dengan penuh keselamatan serta keislaman. Maka ada isyarat penting dalam hadis ini, menyongsong Ramadan itu dengan persiapan iman. Karena mereka yang benar-benar bisa memaksimalkan Ramadan hanya yang mempersiapkan diri dengan bekal keimanan. Maka ada 3 hadis, redaksinya mirip, ujungnya sama, dijamin ampunan Allah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, ya, ujungnya sama, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka 3 amal ini spiritnya sama, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting, kenapa menyongsong Ramadan harus mempersiapkan diri dengan keimanan? Karena spirit keimanan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang besar. Pertama, melahirkan keikhlasan. Dan ini salah satu rahasia kenapa puasa itu menjadi istimewa pahalanya. Sampai ulama-ulama mengatakan kalau hadis yang bicara tentang puasa itu cuma satu saja, yaitu hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal manusia itu untuk dirinya. Satu kebaikan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang membalasnya, kata Allah. Kalau hadis tentang puasa cuma satu ini, kata para ulama, sudah cukup bagi manusia untuk bersungguh-sungguh puasa. Apalagi hadis tentang keutamaan puasa itu banyak sekali. Nah, kenapa puasa begitu istimewa? Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, rahasianya diantaranya adalah karena nilai-nilai keikhlasan. Amal selain puasa dilihat manusia. Bapak sholat dilihat manusia, bapak ngaji seperti ini dilihat manusia, apalagi live yang direkam, banyak yang lihat. Tapi urusan puasa yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang, ya di sini nggak ada, Pak, tapi kadang di luar ada, sahur 3 piring, begitu habis zuhur lapar, tengok kiri kanan nggak ada orang, mampir warteg, makan sampai kenyang. Begitu maghrib hadir iftar jama'i di Masjid Al-Amin, safnya paling depan, nambah 3 piring. Itu kira-kira panitia iftar tahu apa tidak? Nggak tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah. Ada spirit keikhlasan yang besar.
Kedua, kenapa harus mempersiapkan diri dengan keimanan? Karena iman ini melahirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Makanya orang yang puasa itu sekalipun dia lapar, dia dahaga, makanan banyak di rumahnya, tapi dia tidak mau menyentuhnya karena muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga, kenapa menyongsong Ramadan itu dengan iman? Karena keimanan ini melahirkan keistiqomahan. Maka yang diawali dengan spirit keimanan itu insya Allah istiqomah di jalan Allah, bisa memaksimalkan Ramadan sampai penghujungnya, punya nafas yang panjang dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah subuh kali ini Masjid Al-Amin masih penuh, di saat masjid lain banyak mengalami kemajuan shaf. Ini mudah-mudahan ya isyarat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya keimanan. Jadi kewaspadaan sebelum Ramadan, ketika Ramadan tiba, ya, kemudian di tengah-tengah Ramadan, salafun salih itu waspada penuh. Maka mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ya, disebutkan seorang Al-Ahnaf bin Qais, ya. Ahnaf bin Qais ini diperselisihkan. Sebagian menyebut generasi sahabat, sebagian menyebut generasi tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi, tapi ulama ragu apa dia sempat ketemu Nabi atau tidak. Kalau sempat ketemu Nabi, maka dia disebut sahabat. Kalau tidak, maka disebut tabi'in. Tapi ulama sepakat tentang kemuliaannya. Dan kemuliaan Ahnaf bin Qais ini terlihat ketika beliau diwafatkan. Ya, bagaimana kesaksian salah seorang yang menguburkan jenazahnya. Ya. Kata salah seorang yang terjun ke dalam liang lahatnya itu, aku melihat kuburan Ahnaf bin Qais itu dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang. Ini isyarat mulianya Ahnaf bin Qais. Bagaimana ketika beliau di bulan Ramadan? Ya, disebutkan ketika usia beliau sudah tua renta. Ya, orang tua puasa itu ringan apa berat, Pak? Berat. Tapi beliau bersungguh-sungguh untuk tetap berpuasa. Orang-orang bertanya, kenapa engkau tetap puasa? Padahal engkau sudah tua renta, engkau sudah lemah. Maka beliau menjawab, ya, dengan jawaban yang penting untuk menjadi renungan hidup kita hari ini. Kata beliau begini, inni u'idduhu li safarin tawil was-sabru ala ta'atillah ahwanu minas sabri ala azabi. Aku berpuasa ini untuk mempersiapkan bekal perjalanan yang sangat panjang. Ketahuilah, sabar di atas taat kepada Allah itu lebih ringan dibandingkan sabar di atas azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya prinsip seperti ini, itu insya Allah hidup kita selamat. Jadi kalau Bapak Ibu terbersit keinginan untuk melanggar aturan Allah, maka tanamkan prinsip ini. Sabar di atas taat itu lebih ringan dibanding sabar di atas azab. Maka insya Allah selamat. Ya. Maka tidak ada di zaman salaf di bulan Ramadan, ya, orang hura-hura, orang menyia-nyiakan waktu, tidak ada. Imam Hasan Al-Basri satu hari mendapati orang tertawa terbahak-bahak, menyia-nyiakan Ramadannya. Maka
beliau kemudian mengatakan, kata beliau begini, Innallaha azza wa jalla ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqih. Allah itu menjadikan Ramadan sebagai medan perjuangan hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, yastabiquna fihi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun fakhabu. Yang hamba-hamba itu berlomba-lomba di dalam Ramadan, maka mereka yang berlomba-lomba akan meraih kemenangan, sedangkan mereka yang menyia-nyiakan akan berakhir dengan kerugian. Fal ajabu kullal ajab lidhahikil la'ib fil yaumil ladzi faza fihi as-sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Maka sebuah keheranan yang besar, ya, amat mengherankan kata beliau, bagi orang yang tertawa terbahak-bahak di bulan Ramadan, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya pada hari di mana orang-orang yang berlomba-lomba itu meraih kemenangan, maka dia termasuk orang yang meraih kerugian. Jadi tertawa saja itu diingkari di zaman generasi salaf, ya. Sampai Ramadan memasuki penghujungnya di malam takbiran, ketika sebagian orang tertawa-tawa karena bahagia besok Lebaran, baju baru sudah dapat, ya, sarung baru sudah, peci baru sudah, THR sudah. Maka biasanya orang di malam itu tertawa atau nangis, Pak? Tertawa. Maka ulama mengingkarinya. Kata mereka begini, in kana yuqbalu minhu fama hadza fi'lu syakirin wa in kana la yuqbalu minhu fama hadza fi'lul khaifin. Kalau ibadah orang itu diterima oleh Allah, bukan seperti itu caranya bersyukur. Dan kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tidak seperti itu caranya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di malam takbiran di zaman sahabat itu orang banyak yang menangis. Ali bin Abi Thalib, ya, mengatakan, hal min maqbulin fanuhanni wa hal min mahrumin fanu'azzih. Mana orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, biar kami beri ucapan selamat. Mana yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kami bertakziah. Jadi kewaspadaan penuh dari awalnya hingga akhirnya. Itu keteladanan besar dari kehidupan salafun salih. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Kewaspadaan seperti inilah karakternya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu punya karakter waspada. Maka di ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, di surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, bagaimana karakter orang yang beriman itu? Kata Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang setelah memberikan apa yang mereka berikan, mereka sudah infak, sudah sedekah, sudah puasa sebulan penuh, sudah qiyamul lail, sudah i'tikaf, sudah berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Hati mereka masih dipenuhi rasa takut karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah. Orang-orang yang seperti itulah yang bisa bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam menunaikannya. Ini karakter orang-orang yang beriman. Mereka selamat dari satu
kesalahan yang dahulu ditakuti oleh salafun as-salih, yaitu al-ightirar bil a'mal as-salihah, tertipu dengan amal salehnya, gampang GR dengan amal salehnya. Baru ngaji sebentar langsung update status meraih surga Firdaus bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para ulama, para salihin. Ya, kemudian selfie wajah penghuni surga. Orang yang seperti itu, ya, amalnya mudah terputus. Kewaspadaan seperti yang kita ceritakan tadi, ini warisannya para nabi. Nabi-nabi itu manusia-manusia yang waspada. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah meninggikan pondasi Ka'bah, diabadikan di surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail, maka mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal kami, sungguh Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika Syekh bin Baz menjelaskan ayat ini, beliau menangis. Kata beliau, hadza amalun makhsus min syakhsin makhsus fi makanin makhsus wa yakhafu alla yuqbala min. Ini amal yang khusus, amal yang istimewa, dilakukan oleh manusia yang khusus, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, bahkan khalilullah, dilakukan di tempat yang khusus, di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, tempat paling mulia, tapi masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keteladanan pertama dari kehidupan salafun as-salih. Mereka waspada penuh. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana keteladanan dari Ramadan generasi salaf, yaitu talabul afwi minallah. Mereka bersungguh-sungguh menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Ramadan tiba, apa kata beliau? Marhaban bimutahhirina minadz-dzunub. Selamat datang bulan yang membersihkan kita dari dosa-dosa. Seorang ulama di abad ke-6, Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, itu membuat perumpamaan yang indah terkait Ramadan. Kata beliau begini, Ramadan dengan 11 bulan lainnya itu ibarat Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Nabi Yusuf punya 11 saudara, seluruhnya diampuni oleh Allah. Itu disebabkan doa Nabi Yusuf alaihissalam, diabadikan di ayat 92 surat Yusuf. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, tidak ada cercaan untuk kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah zat yang paling penyayang. Dengan doa Nabi Yusuf itu 11 saudara diampuni oleh Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi, seperti itulah perumpamaan Ramadan. Kalau kita maksimalkan Ramadan, kita bisa meraih ampunan Allah di 11 bulan lainnya. Jadi ini bulan yang penuh dengan ampunan. Semua kebaikan yang kita ukir di Ramadan, siangnya, malamnya, itu mengantarkan kita meraih ampunan Allah. Ya, makanya 3 hadis tadi ujungnya sama, ampunan Allah. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri. Spiritnya sama, imanan wahtisaban. Maka buahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan,
siapa yang menghidupkan malam Ramadan, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, motivasinya iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, maka buahnya meraih ampunan Allah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ampunan Allah ini nikmat yang besar. Makanya Yahya bin Mu'adz, seorang ulama, itu menyimpulkan laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa. Bukanlah orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, yang tujuan dari ibadah-ibadahnya kepada Allah bukan meraih ampunan Allah. Orang-orang saleh terdahulu menjadikan ibadah mereka itu tujuannya apa? Supaya meraih ampunan Allah. Ampunan Allah ini sebagian orang menganggap manfaatnya cuma di akhirat. Di dunia nggak ada gunanya. Padahal manfaat ampunan Allah ini sejak di dunia kita sudah bisa merasakannya. Maka disebutkan seorang ulama yang terkenal waliyun min auliyaillah, doanya itu mustajab, sekali doa diijabah oleh Allah. Namanya Imam Ibrahim bin Adham. Disebutkan oleh seorang ulama Al-Azhar ya, dalam bukunya 1000 kisah orang-orang soleh terdahulu. Maka Imam Ibrahim bin Adham satu hari naik kapal bersama manusia. Di tengah laut kapal itu terkena badai. Saking dahsyatnya badai, kapal itu hampir-hampir terguling. Di suasananya mencekam, menakutkan. Orang-orang semua ketakutan. Maka mereka teringat, di kapal ini ada Imam Ibrahim bin Adham, orang yang kalau sekali doa terkenal diijabah oleh Allah. Ya, maka dicari. Orang-orang ingin agar beliau berdoa supaya badai segera reda. Begitu dicari, rupanya Imam Ibrahim bin Adham tidur pulas sekali. Begitu orang yang dekat hatinya dengan Allah, dalam suasana yang mencekam, dia tetap tenang hatinya, makanya bisa tidur nyenyak. Maka saya husnudzan Pak, kalau ada orang ngaji subuh kok bisa tidur nyenyak, nah itu insya Allah orang yang hatinya dekat dengan Allah. Makanya saya sungkan untuk membangunkan. Nah, jadi yang membangunkan sebelahnya saja. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Beliau pun kemudian dibangunkan. Orang-orang minta agar beliau berdoa. Maka beliau pun berdoa. Doanya singkat. Allahumma qad araitana qudratak fa'arina afwak. Ya Allah, engkau telah tampakkan kekuasaanmu. Sekarang aku mohon tampakkan maafmu, tampakkan ampunanmu. Seketika badai itu reda. Begitu pentingnya ampunan Allah. Maka di saat bencana demi bencana melanda negeri kita, banjir, longsor di mana-mana, maka sudah sepantasnya kita semuanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ampunan Allah ini mencegah bencana. Ini di dunia, ya, dan di akhirat nanti kita bisa meraih surga Allah itu hanya kalau diampuni oleh Allah. Makanya inilah rahasianya kenapa para nabi itu justru manusia-manusia yang banyak beristighfar kepada Allah. Nabi Adam punya istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min mi'ati marrah. Aku dalam sehari istighfar mohon ampun kepada Allah lebih 100 kali. Sudah begitu beliau melazimkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca sayyidul istighfar di siang hari, dia meyakini kebenarannya, lalu diwafatkan oleh Allah, tempatnya adalah surga. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari, dia meyakini kebenarannya, lalu diwafatkan oleh Allah, tempatnya juga surga. Maka rutinkan sayyidul istighfar. Jadi Ramadan ini salafun saleh benar-benar menjadikannya sebagai momentum untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sukses itu yang bertemu Ramadan dengan meraih ampunan Allah. Sebaliknya orang yang rugi bertemu Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah. Nabi ketika hendak naik mimbar, mimbar Nabi tangganya 3. Di setiap tangga Nabi membaca amin, amin, amin. Sahabat bertanya, wa ma amanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Kata beliau, Jibril berdoa, minta aku mengaminkan. Bapak Ibu bayangkan, yang berdoa malaikat terbaik, diaminkan manusia terbaik. Apa salah satu doa Jibril? Rogima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat rugi, bahkan celaka orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedua. Ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana Ramadan generasi salaf. Mereka menjadikan Ramadan ini momentum mengurangi makanan. Nah, itu bedanya dengan kita hari ini. Ramadan nambah makan apa ngurangi makan? Nah, ini ada ibu-ibu di belakang. Biasanya kalau Ramadan belanja berkurang apa membengkak? Salafun salih menjadikan Ramadan ini momentum mengurangi makan, Dan ini penting. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana kesaksian beliau? Kata beliau begini, ma syabi'tu mundu aslamtu. Sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah kekenyangan. Beliau masuk Islam itu dalam usia yang masih sangat belia, masih kecil. Sejak masuk Islam sampai wafat itu beliau tidak merasakan yang namanya kekenyangan. Nah, ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita jangan sampai berlebihan dalam makan? Sampai Allah itu mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kalau kita harus makan, Nabi memberi panduan, fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasi. Maksimal itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Lebih dari itu, ini berlebihan. Dan berlebihan makan itu dampaknya tidak baik. Apa pentingnya mengurangi makanan? Pertama, dihubungkan dengan cahaya di dalam hati. Seorang ulama mengatakan, man ahabba ayyunawwara qalbuhu falyuqilla ta'amahu.
Siapa yang ingin hatinya diberi cahaya oleh Allah, maka hendaknya dia kurangi makan. Kita sering minta ya dalam doa kita, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, hadirkan dalam hatiku cahaya. Orang yang hatinya bercahaya, maka dia akan mudah sekali di dalam menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mudah memahami isyarat-isyarat kebesaran Allah dalam kehidupannya. Maka untuk meraih itu, caranya diantaranya adalah kurangi makan. Ini pertama. Kedua, kata seorang ulama, man ahabba, man arada ayyaghzura dumu'ahu wa yariqqa qalbuhu falyakul wal yashrab fi nisfi batnih. Siapa yang ingin mudah menangis karena takut kepada Allah dan lembut hatinya, maka hendaknya dia makan minum tidak melebihi setengah perutnya. Jadi dua nikmat besar, bisa menangis karena takut kepada Allah dan memiliki kelembutan hati. Ini dua nikmat yang besar. Saking besarnya nikmat bisa menangis karena takut kepada Allah, Ibnu Umar sampai mengatakan, wala an abki min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Kalau aku bisa menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai dibanding sedekah 1000 dinar. 1000 dinar Bapak tahu, 1 dinar itu 4/4 gram emas murni 24 karat. Kemarin harga emas tembus 3 juta. Berarti 1 dinar itu sekitar berapa? Berapa Pak? 12.750.000 kali 1000 berarti 12,75 M. Nah, itu duit gede apa duit receh Pak? Ya. Kata Ibnu Umar, kalau aku bisa menangis karena takut kepada Allah, lebih aku sukai dibanding sedekah 12,75 M. Kenapa menangis karena takut kepada Allah adalah kenikmatan yang begitu besar? Karena Nabi menjamin, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata tidak akan tersentuh api neraka. Pertama yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua yang berjaga karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelembutan hati. Hati yang lembut, itu nikmat yang luar biasa. Ketika hati seseorang lembut, dia mudah menerima nasihat kebenaran ketika jatuh dalam kekhilafan. Dan dia diringankan oleh Allah dalam beribadah kepada Allah. Sholat jamaah ringan, qiyamul lail ringan, khataman Quran ringan, karena hatinya lembut. Untuk meraih dua kebaikan besar itu, jangan terlalu banyak makan. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mazhabnya dianut mayoritas kaum muslimin di Indonesia, kata beliau, ma syabi'tu mundu sittata asyara sanah. Aku tidak pernah merasakan kekenyangan selama 16 tahun. 16 tahun itu lama apa sebentar? Apa sebabnya? Kata beliau, kekenyangan itu dampaknya jelek. Pertama, yusqilul badan, membuat badan terasa berat. Wa yujlibun naum, ya, wa yajlibun naum, membuat cepat tidur. Maka orang kok sahurnya kebanyakan, itu ngaji
di masjid, ustadznya baru selesai innalhamdalillah, ya. Nah, dia sudah nyandar bismikallahumma ahya wa amut. Jadi badan berat, mata mudah ngantuk. Ya, makanya saya husnudzon, yang ngantuk-ngantuk itu sahurnya kebanyakan. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa bahayanya kekenyangan? Kata Imam Syafi'i, ya, ini agak bahaya, Pak. Wa yuzilul fitonah, ya, atau fatonah, menghilangkan kecerdasan. Jadi kecerdasannya agak tumpul, gampang lupa, ya. Nanti cara mendeteksinya begitu pulang, ya, nanti ditanya keluarganya, tadi ustadznya bahas apa? Maka dia jawab wallahu a'lam. Jadi menghilangkan kecerdasan. Makanya Imam Syafi'i itu ulama yang cerdasnya Masya Allah. Beliau berguru kepada Imam Malik. Zaman itu murid berguru kepada seorang imam, itu diharuskan menghafal kitabnya dulu. Imam Malik menulis kitab namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i membaca halaman demi halaman Al-Muwatta, ya, sampai membuat Imam Malik terkesan. Maka Imam Malik berkata, inni arallaha qad alqa nuran fi qalbik fala tudfi'hu bidzulmatil maksiyah. Wahai Syafi'i, aku lihat Allah pancarkan cahaya di hatimu, jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah. Yang keempat, bahayanya kebanyakan makan. Kata Imam Syafi'i, wa yudha'ifu anil ibadah, membuat kita lemah dari ibadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu kalau nggak percaya, ya, kalau buka puasa kebanyakan, muqaddimahnya saja sudah banyak. Takjil, Pak, maksudnya. Yang sunnah kurma, ya, air putih. Ini yang sunnah. Nah, yang wajib bakwan, lontong, ya, risol, ya, segala macam. Ini baru muqaddimahnya. Nah, belum buka puasa yang sesungguhnya. Ya, orang kita ini kalau baru takjil, dia bilang sudah buka apa belum? Belum. Sudah buka, Pak, baru takjil. Ya. Begitu habis sholat maghrib, nasi padang masuk, nasi kebuli masuk. Itu kira-kira yang buka puasanya seperti itu, tarawihnya kuat berapa rakaat? Ya. Baru 2 kali salam, mundur dia sudah, nyari sandaran, ya. Jadi membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah, ya. Maka Ramadan ini momentum untuk mengurangi makan, ya. Begitu Ramadannya generasi salaf. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu sampai mengatakan begini, awwalu bid'atin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadatsat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syaba'u, ya, innal qauma lamma syabi'at butunuhum jamahat biha nufusuhum ila dunya. Bid'ah pertama yang terjadi setelah zaman Nabi itu adalah kekenyangan. Ketika manusia kekenyangan, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka hati mereka menjadi cenderung kepada dunia. Nah, makanya Ramadan ini hindari kekenyangan. Itulah Ramadannya salafun salih. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan dari Ramadan salaf, yaitu dari sisi tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Mereka benar-benar mengistimewakan Ramadan itu dengan Al-Quran, karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Mari kita lihat, ya, dari masa ke masa. Dari masa tabi'in, Qatadah rahimahullah itu
di luar Ramadan, ya, biasanya khatam seminggu sekali. Begitu Ramadan tiba, maka 3 hari sekali khatam. Begitu masuk Ashrul Awakhir, maka setiap hari khatam. Kemudian Sa'id bin Jubair, ulama dari kalangan tabi'in yang syahid di tangan pemimpin zalim Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sa'id bin Jubair itu kalau Ramadan tiba 2 hari sekali khatam. Berarti sebulan berapa kali, Pak? 15 kali. Ya, hitungnya gampang. Yang susah itu mempraktekkan. Kemudian seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah, namanya Walid bin Abdul Malik. Beliau ketika Ramadan itu khatam 17 kali. Padahal ini kepala negara. Ya, kita kepala negara bukan, kepala daerah bukan, ya, paling banter kepala rumah tangga. Itu pun kadang nggak khatam. Nah, maka belajar kepada Walid bin Abdul Malik. Sekalipun kepala negara, khatam berapa kali? 17 kali. Kemudian bagaimana ulama-ulama mazhab? Ya, Imam Abu Hanifah itu disebutkan kalau Ramadan sehari khatam 2 kali. Imam Malik kalau Ramadan beliau tutup majelisnya. Wa kana Malik bin Anas yafirru min majlisihi wa mujalasatin nas liyuqbila 'alal Qur'an. Adalah Imam Malik yang biasa rutin ngisi kajian hadis di Masjid Nabawi. Begitu Ramadan majelisnya ditutup. Kata beliau, irji'u ila Qur'anikum, kembalilah kalian ke Quran kalian. Dan beliau menghindari ketemu manusia, beliau milih menyendiri untuk baca Quran. Lalu muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, disebutkan oleh muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Wa kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i kalau Ramadan itu khatam Quran ya 60 kali. Nah, kita mundur sedikit ke belakang. Imam Al-Bukhari dijuluki Amirul Mukminin fil hadis, menulis Sahih Al-Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Bagaimana Imam Bukhari di bulan Ramadan? Disebutkan siangnya beliau khatam sekali, malamnya setelah tarawih beliau baca 10 juz. Jadi 3 malam sekali khatam. Siangnya setiap hari khatam. Kalau dikalkulasi, siang khatam 30 kali, malam khatam 10 kali. Total 40 kali beliau khatam Quran. Nah, pertanyaannya, Pak, jamaah Masjid Al-Amin, dari sekian banyak pilihan tadi, pilih yang nomor berapa, Pak? Mau ikut Qatadah ya, atau Sa'id bin Jubair, atau Walid bin Abdul Malik, atau Abu Hanifah, atau Imam Syafi'i, atau Imam Bukhari? Pilih yang mana kira-kira? Kalau lihat semangatnya ini kayaknya minimal 10 kali. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ini penting sekali. Apa di antara sebabnya? Karena Al-Quran ini melembutkan hati. Salafun as-salih dulu melembutkan hati mereka itu dengan mengulang-ulang ayat Al-Quran. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu malam qiyamul lail, beliau baca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Begitu sampai ayat yang ke-7, inna adzaba rabbika lawaqi'. Beliau ulang-ulang terus ayat ini sampai subuh. Beliau bercucuran air mata. Begitu
Umar melembutkan hatinya dengan baca Quran. Kita mundur ke belakang. Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin yang kelima. Padahal Khulafaur Rasyidin cuma 4. Tapi beliau dijuluki yang kelima. Saking adilnya. Umar bin Abdul Aziz satu hari membaca surat Al-Qari'ah. Bapak Ibu hafal semuanya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Begitu sampai ayat yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Umar bin Abdul Aziz menangis sejadi-jadinya. Keluarganya mendekatinya, khawatir terjadi apa-apa. Maka Umar bin Abdul Aziz menyampaikan renungannya terkait 2 ayat ini. Waili min yaumin yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Betapa celakanya Umar bin Abdul Aziz pada hari di mana manusia bagaikan laron-laron beterbangan, gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang dihamburkan. Betapa celakanya Umar bin Abdul Aziz di hari yang seperti itu. Satu keluarga nangis semua. Begitu mereka melembutkan hati mereka dengan Al-Quran. Imam Al-Ghazali menceritakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, seorang ulama namanya Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ya ulama, ya imam masjid, suaranya merdu sekali, ya, seperti Pak Kiai imam kita tadi, Masya Allah, ya, merdu suaranya. Beliau mimpin sholat subuh membaca surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Begitu sampai ayat 89 tadi, ya. Ketika sangkakala ditiup, sungguh hari itu hari yang teramat sangat sulit. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau tersungkur dalam keadaan sujud diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian seperti itu indah apa tidak? Ya. Begitu mereka melembutkan hati mereka itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Keteladanan berikutnya dari kehidupan salaf di bulan Ramadan, ya, yang kelima, yaitu dari sisi qiyamul lail. Ramadan itu syahrul qiyam, ya, bulan qiyam. Maka orang-orang soleh terdahulu benar-benar memaksimalkan Ramadan itu dengan qiyam. Kita lihat zaman sahabat, ya, mereka qiyamul lail itu sampai ditegur oleh Nabi. Ketika salah satu malam Asyrul Awakhir, ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Babul iqtisad fil ibadah, pertengahan dalam ibadah, ya. Nabi mendapati di malam itu tali terikat dari satu tiang ke tiang yang lain di Masjid Nabawi. Nabi bertanya, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa? Milik siapa tali ini? Untuk apa? Sahabat menjawab, "Hadza hablun li Zainab ta'allaqat bihi hina fatarat." Ini tali milik Zainab ya Rasul. Dia pegangan tali ketika kelelahan sholat. Jadi qiyamul lail terus, ya. Begitu mulai ngantuk masih tegak berdiri karena disanggah oleh tali. Spirit seperti itu bagus apa jelek, Pak? Bagus. Spirit ibadah kepada Allah, taqarrub ilallah, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Tapi ini kata Nabi berlebihan. Maka Nabi menegur, liyusalli ahadukum inda nasyati fa idza fatara falyarqud. Hendaknya kalian sholat kalau masih kuat. Kalau sudah enggak kuat ya istirahat. Ngaji subuh begini juga, ya, enggak boleh lama-lama. Kalau waktu syuruk sudah tiba harus ditutup.
Apalagi sebagian jamaah sudah mulai meremelek. Itu isyarat, Ustadz jangan lama-lama lagi. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat yang saking semangatnya ibadah, ditegur oleh Nabi. Satu hari bapaknya Abdullah, namanya Amr bin As, bertanya kepada menantunya, yaitu istrinya Abdullah, "Gimana suamimu?" Istrinya dengan penuh bijaksana menjawab, "Alhamdulillah, suamiku orang saleh. Dia lebih butuh akhirat, dia tidak butuh dunia." Maka sang ayah paham, ini anak mesti ibadah terus. Dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi panggil Abdullah, "Wahai Abdullah, aku dengar kamu tiap malam qiyamul lail sampai subuh." "Iya ya Rasul." "Tiap malam kamu khatam Quran." "Iya ya Rasul." "Tiap hari kamu puasa sunnah." "Iya ya Rasul." Jadi ibu kalau punya suami, tiap hari puasa, tiap malam qiyamul lail dan khatam Quran, nah ini mengikuti Abdullah bin Amr bin As. Maka ditegur oleh Nabi, ya, terkait puasa. "Kenapa kamu nggak puasa sebulan 3 hari saja? Bukankah satu kebaikan dilipat gandakan 10? Kalau kamu puasa sebulan 3 hari, kamu sudah seperti puasa sebulan penuh." Maka sahabat itu nawar, sama seperti kita, suka nawar. Bedanya kalau sahabat nawar ke atas, kita nawar kemana? Nah itu bedanya, jadi tipis bedanya. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat." Kata Nabi, "Ya sudah, kamu puasa Senin Kamis." Kata Abdullah, "Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat." "Ya sudah, kamu puasa Dawud, sehari puasa sehari berbuka." Enggak ada yang lebih afdal dari itu. Terkait khatam Quran, "Kenapa kamu enggak khatamkan sebulan sekali saja?" Nah ini mazhab yang kita sukai, Pak. Jadi rupanya ada dalilnya, ya. Ada dalilnya rupanya. One day one juz. Ini saran Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah nawar, "Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat." "Ya sudah, sebulan khatam 2 kali." "Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat." "Ya sudah, sebulan 3 kali." "Tambah lagi ya Rasul." "Ya sudah, seminggu sekali." "Tambah lagi ya Rasul." "Ya sudah, 3 hari sekali khatam." Ya. Begitu sahabat dalam spirit ibadah sampai ditegur oleh Nabi. Utsman bin Affan itu pernah sholat witir, nggak banyak, hanya 1 rakaat. Kalah Ustaz, jamaah al-amin 3 rakaat, berarti kita ngalahin Utsman. Ntar dulu, witirnya Utsman 1 rakaat khatam Quran. Gimana kalau imam witir nanti malam? Memberi pengumuman, "Bapak Ibu insya Allah malam ini witirnya cukup 1 rakaat." Maka seketika Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah. Tapi setelah itu kata Pak Imam, "Kita witirnya malam ini ala Utsman bin Affan, insya Allah khatam Quran." Seketika Bapak Ibu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Begitu salafun salih dalam soal qiyamul lail. Terakhir, yang keenam, bagaimana keteladanan kehidupan salaf di bulan Ramadan, yaitu dari sisi al-jud wal karam, ya, kedermawanan. Ramadan ini bukan soal ibadah yang hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Ramadan ini bulan berbagi. Rasulullah kalau Ramadan tidak cuma hebat dari sisi hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Maka disebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah." Nabi itu kalau Ramadan, ya, Nabi itu orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Kalau Ramadan lebih dermawan lagi. Beliau lebih dermawan dibanding angin yang berhembus. Nabi itu punya sifat la yaruddu sa'ilan, tidak pernah nolak
orang yang minta. Pernah Nabi punya baju baru dipakai sebentar, sahabat nyeletuk. Ma ahsana hadza ya Rasulullah. Alangkah indahnya bajumu ya Rasul. Uksuni bihi. Berikan kepadaku. Nabi langsung buka, langsung kasih. Itu dermawannya Nabi. Coba kalau Bapak tanggal 1 Syawal, gamis baru, baju koko baru, sarung baru, kawan nyeletuk, Masya Allah. Boleh ini. Bapak kasih apa enggak? Itu bedanya kita dengan Nabi. Maka kedermawanan Nabi ini spiritnya para sahabat, ya. Ibnu Umar kalau Ramadan itu tidak iftar sendiri. Beliau bawa fakir miskin iftar bersama beliau. Ini sahabat. Kita mundur ke belakang, bagaimana ulama? Imam Abu Hanifah punya guru namanya Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau berguru kepada Syekh Hamad itu kurang lebih 16 tahun. Syekh Hamad itu dermawannya luar biasa. Ketika Ramadan setiap hari memberi iftar 500 fakir miskin. Tidak cukup sampai di situ, begitu selesai sholat Id, 500 orang ini dikumpulkan, masing-masing diberi THR 100 dirham. Begitu dermawannya orang-orang soleh di bulan Ramadan. Inilah beberapa keteladanan dari Ramadannya salafun salih. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu memaksimalkan Ramadan dengan amal-amal terbaik, sehingga insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita khawatir jangan-jangan inilah kesempatan Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.